Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bikin monitoring tools untuk investasi buat menilai kinerja investasi kita ya. Jadi apa yang mau kita buat hari ini? Mau kita buat mungkin dashboard atau monitoring tools untuk kita pantau kinerja investasi kita. Pakai Google Sheet. Ya, Google Sheet ini tools yang paling mudah lah, harusnya semua orang bisa pakai dan gratis. Pertanyaan pertama, mungkin ini link Google Sheet kita ya. Ini kemarin di episode sebelumnya kita sempat ngelis, cuma ya nanti kita abaikan dulu, entah masih relevan apa enggak. Pertanyaan pertama mungkin yang perlu kita jawab adalah apa yang mau di track atau apa yang mau dimonitor. Terus pertanyaan berikutnya, kegunaannya untuk apa ya? Kegunaannya untuk apa? Coba kita jawabnya dulu. Kenapa kita harus bikin ini? Yang pertama adalah bahan evaluasi. Untuk tahu ya, jadi kita punya proof sebagai bukti kinerja investasi kita baik atau buruk. At least kita harus bisa di atas IHSG, karena kalau kita di bawah IHSG buat apa? Buat IHSG itu jadi target kita ini ya, indeks harga saham gabungan. Jadi minimal kita harus di atas inilah gitu portofolio kita ya, karena kita udah research dan sebagainya. Kalau masih di bawah ya buat apa gitu. Itu target kita ya. Jadi target investasi kita adalah di atas IHSG. Bisa dapat keuntungan di atas IHSG. Oke. Tadi kegunaannya apa? Bahan evaluasi. Jadi kita dari tahun ke tahun tuh bisa belajar. Terus yang kedua, apa lagi ya? Ingin tahu seberapa untung sih seberapa, atau gini kali ya, tadi udah bahan evaluasi, terus kira-kira ya mungkin itu dulu ya yang kepikiran kegunaan lain. Oke, terus apa yang mau di track? Yang pertama, semua uang yang keluar masuk. Jadi dari uang masuk yang kita investasikan, uang yang ditarik. Uang yang ditarik itu artinya udah jadi uang cash beneran ya. Jadi floating itu bukan uang ditarik. Terus kita juga mau tahu saham apa yang pernah dibeli. Terus mungkin kalau bisa kita juga bisa ngukur, kan tadi ada indeks IHSG itu indeks harga saham gabungan ya. Terus ada indeks yang lain yang mungkin kita bisa indeks portofolio kita berapa.
indeks portofolio kita berapa. Oke, secara teori harusnya kita bisa bikin hal yang sama ya, mereplikasi IHSG dan teman-temannya dan indeks-indeks yang lain, dan reksadana juga kalau nggak salah kan ada indeksnya. Cuma caranya gimana, oke, entah, nanti kita cari tahu bareng-bareng. Terus apa lagi yang perlu kita cari tahu? Eh, Uang yang diinvestasikan, keuntungan atau rugi. Terus kita perlu track juga uang diinvestasikan, uang yang sekarang berapa, atau valuasi sekarang berapa, atau apa ya, nomin ya, ya pokoknya gitu lah ya, ya gas. Terus apalagi yang perlu kita track? Mungkin kita perlu tahu juga ya, keuntungan ini kan kita ada keuntungan ya. Dari mana sumber keuntungan kita? Kalau dari saham berarti ada dua ya. Pertama kita bisa dapat dari dividen. Yang kedua itu kalau dividen kan berarti udah realize ya. Terus satu lagi itu dari kenaikan harga saham. Nah, jadi kita bisa measure. Emang walaupun investasi kita goalnya ngincar dividen ya. Cuma ya ini tetap kita perlu ukur. Terus apa lagi ya? Kemarin ada fee, mungkin kita juga perlu ukur berapa banyak keuntungan berapa banyak fee yang udah kita keluarkan. Ya. Fee ini kemarin itu kita ada broker dan exchange fee. Nah, kita bisa tahu tuh dari seorang kita ya, dari brokernya Stockbit itu udah untung berapa, dan exchange fee-nya berarti apa tuh? Yang ngatur saham di Indonesia tuh siapa ya? Ya, pokoknya itu ya. Ini ada broker fee dan exchange fee. Ya, itu perlu kita akur juga. Tadi saham pernah dibeli apa aja? Oke. Sama mungkin kita juga perlu set target ya. Harus ada target versus aktual. Nah, ini bisa biar kita bisa measure ya, bisa evaluasi apakah kita mencapai target apa enggak. Apalagi yang perlu kita ukur? Coba kita cari apa sih yang perlu diukur. Bukan. Monitoring investasi saham. Bukan. Apa istilahnya ya? Performance, mengukur performa investasi.
Pajak, cuma gimana cara ngitung pajak? Kurs mata uang regulasi. Oh, ini perlu diukur juga nih, jangka waktu. Berapa lama kita sudah berinvestasi? Persentase berarti ya, persentase investasi juga perlu tuh. Ini salah nih. Persentase investasi ini pertama mungkin kita bisa split by saham, indeks ya, sahamnya apa, terus bisa juga industri ya mungkin. Apalagi ya? Kayak gini doang sih. Oke, lanjut. Oke, dari sini uang yang keluar masuk. Uang yang pernah diinvestasikan. Sisa uang yang diinvestasikan. Uang yang sudah pernah diambil. Sisa yang diinvestasikan. Uang yang sudah pernah diambil. Coba. Gimana cara nge-set matrix? Pertama kita punya ada uang cash. Terus uang yang sudah atau yang sudah diinvestasikan. Apa istilahnya ya? Bukan uang cash juga ya. Uang cash yang belum dibelikan saham. Uang yang sudah dibelikan saham. Oh, gini. Kita punya total kekayaan. Atau total investasi ya. Total investasi itu ada 2. Cash belum dibelikan saham, sudah dibelikan saham. Gitu ya. Ada 2 ya. Ini total yang sudah diinvestasikan di jumlah. Terus yang kedua adalah valuasi. Valuasi apa ya istilahnya? Gimana bikin kalimat yang mudah
Nilai valuasi. Ini artinya total uang masuk nih. Ini deh, total uang masuk. Nah, ada yang belum dibelikan saham, ada yang udah. Total uang keluar. Nggak ada komponennya ya harusnya. Terus total investasi. Apa istilahnya? Dana kelolaan jumlah unit awal. Dana kelolaan jumlah unit return bulanan. Total uang masuk, total uang keluar. Keuntungan, total keuntungan. Dividen, kenaikan harga saham. Ya ini total keuntungan aja deh. Kita optimis untung. Bisa dapat dari dividen, bisa dapat dari kenaikan harga saham. Ini dijumlah jadi total keuntungan. Terus kita juga punya total investasi. Ada cash, ada yang invested mungkin gitu ya. Invested tuh sudah diinvestasi dalam bentuk saham gitu. Oh gini aja saham. Nah kan. Barangkali nanti kita mau ada investasi yang lain nih. Lalu fee. Itu ada broker fee dan exchange fee. Total kekayaan ada total investasi. Iya betul ya. Total kekayaan udah. Uang cash yang belum dibelikan saham udah. Oh gini aja, belum digunakan. Ya. Yang sudah dibelikan harga saham kita sekarang. Ya, saham ada, dividen ada, keuntungan ada, total fee adalah uang yang pernah diinvestasikan. Bisa pakai total uang masuk, uang yang sudah pernah diambil. Total uang keluar, sisa yang diinvestasikan. Itu ada total investasi ya. Oke. Sementara kita pakai ini. Terus kita buat blank deh.
Gimana cara ngilangin? Oke, kita mulai dari bulan ini, kemarin kita mulai dari tanggal berapa sih? Kita mulai dari 10. Berarti di sini tanggal 10. Kan 10 Oktober 2000, jangan 10 Oktober. 5 Oktober. Berarti gini, kita Oktober 2022. November 2022. Salah dong. Oktober ini sebelum, oh iya bener, Desember. Bentar ya. Hapus. Ini sebentar, ini kita tambahin deh. Harusnya H-1 itu kita 2022 tanggal 10 bulan 4. Ini kita ada top up ya. Saldo awal dari 0, saldo akhirnya jadi 1 juta. Ini dalam rupiah. R. Di sini ada apa istilahnya ya? Kita tambahin di sini ya. Uang masuk. Uang keluar. Ini ada uang masuk 1 juta. Tuh agak. Nah, oke. Uang masuk 1 juta, saldo awal dari 0.
Di sini itu berarti mulai investasi. Oke. Kita kuningin. Nggak usah deh. Bener ya. Ini uang masuk 0. Oh bentar, ini salah nih. Ini 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Oktober 2022. Total uang masuk sekarang ada. Ini berarti kita hapus. Bentar. Oh, kita tambahin. Ini kita hapus dulu deh. Total uang masuk ini harusnya kita sum dari sini. Oke. Apa ini ya sekarang? Now. Ini kita freeze di sini. Kita hapus aja deh. Belum digunakan. Uang masuk segini belum digunakan. Bisa nggak dari sini ke sini? Kenapa bisa belum digunakan saldonya? Apakah expected? Mungkin sekarang ini ya. Cuma kalau habis dibeli terus kita jual, kita beli lagi kan berarti udah kepake. Bener nggak sih? Nanti sudah digunakan akan selalu 0. Salah. Sudah digunakan pasti selalu habis, belum digunakan 0. Misalkan bulan depan kita tambah 1 juta. Ini jadi 2 juta. Atau berarti mau nggak mau manual ya ngitungnya. Ya. Oke, kita asumsikan karena 1 jutanya udah dipakai, berarti walaupun sisa ya. Walaupun di sini sebenarnya ada sisa nih. 7208 cuma kemarin kita expect 1 jutanya habis. Jadi
ini kita masukin belum digunakan. Ini kayaknya kita formatnya sampai sini deh. Bukan. Ini sama dengan ini dikurang ini. Total uang keluar masih 0. Kita belum pernah tarik uang. Total keuntungan. Keuntungan kita ngambil dari sum dari ini dividen. Salah. Ini dividen. Kenaikan harga saham. Berarti kita perlu ada record dari harga saham kita hari ini. Sebentar. Gimana caranya? Jadi kita harus nyatetin harga saham setiap bulan. Kita bikin baru deh. Saham. Berarti kita harus nyatetin harga saham setiap bulan. Misalkan kita ada Demas. Sebentar. Gimana cara nyatetnya? Oke, nanti ini kita cari tahu deh. Next, total investasi. Ini harusnya bisa kita ambil dari... sebentar. Cash kita berapa? Dapat dari mana cash? Ini cash yang terakhir. Cash kita di sana. Coba. Kita mau ambil yang paling bawah sini ya. Itu rumusnya berarti coba kita count dulu. Pakai count A ya. Dapat 3. Ini ya. Terus kita mau ambil row ketiga. Pakai address kalau nggak salah. Address. Baris 1. Oke. C. Sebentar. Kembali. Bukan A. 10, 11, 12.
Atau jangan 12. Saldo akhir pasti di kanan nggak? Belum tentu juga. L3. L3. Nah itu. Lawannya address tuh apa ya? Gsit get column get cell based on address. Pakai indirect. Coba kita pakai indirect. Kolomnya adalah saham ya. Oh bukan record. Bukan tambah. Dan bener ya, 7208. Sip. Ini harusnya kalau jadi 1 dia bakal jadi 1. Oke, dia udah otomatis ngambil cache terakhir. Oke. Cuma kalau kita bikin satu baru di sini, ini perlu di adjust nih berarti. Nggak bisa 12 lagi. Oh, bisa dikinin aja nih. Kolom referensi sel, saldo akhir di F4. Ups. Sip. Jadi kalau ini kegeser, misalkan kita bikin satu sel di kiri ya, dia tetap ya nggak geser karena referensinya bakal ganti. Oke, ini kita F4 juga ya. Oke, saham udah, cash udah nih. Sekarang saham. Berarti kita perlu ada matriks yang ukur kayak berapa dimas kita portofolio sekarang. Dan untuk saham-saham yang lain juga ya. Oke, tadi sampai mana? Oke, ini udah saham. Kita perlu punya berapa total yang diinvestasikan di Demas. Kalau kita beli terus kita beli lagi kan kalau jual tuh harganya berarti pakai saham yang mana ya? Soalnya kita punya Dimas Gian. Kita beli, berarti ini harga total yang kita investasikan buat Dimas ya. Tapi kalau jual nggak bisa pakai itu. Jual cuma ngurangin lot doang. Coba deh kita bikin sebisanya kita ya. Now 2002
Salah. Sama dengan sebentar. Ini kita mau nilai apa sih? Total investasi. Berarti di sini harusnya jumlah lot aja nggak sih? Jumlah lot dari saham yang kita punya. Ini sama kayak ini ya. Ini sama kayak ini. Oke. Ini jumlah lot kita. Terus selain jumlah lot kita perlu tahu harga average kita di Dimes. Oke, mungkin buat average dan mungkin kita ngapang-ngapang dulu ya. Itu agak ribet gitu. Broker fee ini tinggal sum dari sini. Ini juga harusnya sum dari sini. Kok sum dari sini? Kita dolarin juga. Ya betul. Terus yang ini fee-nya tinggal sum dari dua itu. Oke. Mungkin ini kita taruh cut off ya. Mulai investasi itu berarti kita cut off-nya di setiap tanggal 31 kali ya. Oh jangan. Karena nggak setiap bulan sampai tanggal 31. Kita cut off-nya di tanggal 25 deh. Jangan. 20 deh ya. Jadi kita tanggal 20. Tanggal 15 ya. Setiap tanggal 15 itu kita cut off. Apa tanggal 31? Jadi setiap tanggal 31 ini kita snapshot. Kita taruh di sini. Setiap akhir bulan. Ya gitu ya. Hmm. 31.
Dede. Oh, tadi ada saat. Coba kita lihat, cek matrix yang kita punya. Udah pada kukur semua belum? Ini udah uang yang keluar masuk, saham yang pernah dibeli. Ini kita jadiin checkbox apa? Saham apa yang pernah dibeli? Ini ada ya. Indeks portofolio kita berapa, ini belum ada nih. Uang diinvestasikan udah ada. Untung rugi ini belum lengkap ya. Valuasi sekarang belum lengkap. Sumber keuntungan kita udah ada ya, dividen sama kenaikan harga sahamnya belum ada. Berapa banyak fee yang udah kita keluarkan, ini udah ada. Harus ada target versus aktual. Ini belum. Berapa lama sudah dikasih belum. Oke. Nextnya mungkin buat monitoring lain kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.